Selamat sore, teman-teman. Untuk pertemuan kita yang ke-14 ini, saya buat melewat video. Kebetulan kampus lagi tidak mengizinkan untuk offline, jadi kita kuliah secara online. Tapi untuk memudahkan, saya akan rekam materi kita yang ke-14. Dan ini menjadi pertemuan kita yang terakhir sebelum masuk ke UAS. Ya. Jadi tolong nanti materinya bisa dibaca lagi agar nanti bisa menjawab soal-soal yang ada UAS. Ada esai 5 soal dan lebih banyak dari pendapat pribadi yang berhubungan dengan materi kita yang sudah kita bahas, kita pelajari selama ini. Baik, kita akan mulai untuk materi kita, materi ke-14 hari ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu strategi proses, ya, strategi proses. Kita akan bahas apa ini strategi proses dalam mata kuliah kita, manajemen operasi, ya, strategi proses. Strategi proses atau proses strategi disebut juga strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi sesuatu yang sudah jadi atau yang menjadi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Ya. Itu yang disebut dengan strategi proses. Bagaimana sih proses itu dalam produksi barang dan juga jasa. Ada 4 strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses itu sendiri, ya. Sebuah fasilitas produksi yang diorganisasikan di sekitar proses bervolume rendah tetapi keragamannya tinggi, ya. Ada yang seperti itu. Jadi bukan produk massal, mass product bukan, tapi di sini katakan proses bervolume rendah berarti sedikit, ya, tetapi keragamannya tinggi. Kalau di bidang konser ini biasanya bahkan kadang-kadang berbeda gitu. Atau kalau pembangunan jembatan, ya, jembatan satu dengan jembatan yang lain tidak selalu sama. Atau jalan ke Bandung, jalan di Sulawesi, jalan di Papua itu tergantung kondisi alam. Nah, volumenya nggak banyak, tapi tetap ada berbagai macam ragam permintaan. Tapi kalau yang produksi massal seperti pembuatan sabun kan gitu, mau ribuan sabun juga produksinya sama, kualitasnya sama, size-nya mungkin sama, warnanya sama, ya itu. Kalau ini nih fokus pada proses. Contohnya pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan, ya. Jadi ada seksi, ada departemen atau bagian-bagian yang khusus mengerjakan. Umpamanya tadi saya katakan ada bagian ngelas, ada mengadakan bagian penghalusan, ada juga bagian pengecatan, ya. Kemudian selanjutnya kantor, yaitu proses yang ada dapat berupa bagian utang, penjualan, pembayaran, pembelian, macamnya. Kalau umumnya di logistik itu departemennya atau bagiannya ada bagian marketing, ada bagian customer service, ada bagian operasional. Operasional juga bisa dibagi, ada udara, ada laut, ya. Ada juga bagian ekspor, ada bagian impor, pergudangan,
ada bagian custom clearance atau kepabeanan, ada bagian packing, bagian tracking, itu banyak untuk di perusahaan logistik ya. Di sini katakan kalau contohnya di restoran tentu ada bagian barnya, ada bagian memasak, ada bagian toko roti dan macam-macam ya. Fasilitas yang ada terfokus pada proses dalam hal peralatan ya, gimana sih peralatannya, tempat tata letak, dan juga pengawasannya. Metode menyediakan tingkat flexibility, produk yang tinggi sharing, produk-produk berpindah saat di antara proses yang ada ya. Dari kalau mungkin di furniture itu mulai dari bahan baku sampai nanti mungkin proses fumigasi, habis itu masuk proses pembagian-pembagian, kemudian pemasangan, pengecatan, dan lain-lain. Setiap proses dirancang untuk melaksanakan beragam aktivitas, dan juga menghadapi perubahan yang kerap muncul. Oleh karena itu proses disebut juga proses sesaat ya. Ada proses sesaat yang selalu update ya. Termasuk di dalam hal teknologi komputer, handphone. Itu kan yang keren hari ini besok udah biasa aja gitu kan. Yang kita lihat hari ini modern, bagus, keren, besok udah ada yang lebih modern, udah ada yang lebih bagus, udah ada yang lebih canggih. Nah itu jadi dia tidak bertahan lama ya, ada selalu update teknologi ya. Fasilitas ini memiliki biaya variabel yang tinggi dengan pemakaian fasilitas yang sangat rendah, bahkan mencapai 5%. Kasus ini banyak terjadi di restoran, rumah sakit, toko mesin ya. Kemudian yang kedua, fokus berulang ya, fokus ini ya. Fokus berulang. Proses produksi yang berulang menggunakan modul yang berorientasi pada produk ya, produk. Modul adalah bagian atau komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya dalam proses kontinu. Jadi berkelanjutan, modul ini seperti suatu petunjuk ya. Bisa juga seperti SOP, apa sih proses pertama, berapa lama di proses pertama, apa yang dikerjakan di proses pertama, dan sampai di mana selesainya proses pertama, baru berpindah ke proses yang kedua. Proses kedua juga seperti itu, atau dia bisa juga secara paralel sekali mengerjakan dua proses di waktu yang bersamaan. Ya. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan fisik. Lini ini nih digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil, peralatan rumah tangga, lebih terstruktur dan karenanya lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas terfokus pada proses ya. Produksi massal umpamanya ya tadi itu memproduksi mungkin yang saya bilang tadi sabun atau odol, mungkin seperti rinso, kan tidak terlalu banyak perubahannya dari tahun ke tahun. Ada mungkin, tapi tidak signifikan dibandingkan umpamanya ya seperti mobil kan itu berubah, handphone itu berubah ya. Mobil lihat aja, mobil model lama masih terpakai tapi model baru sudah banyak juga ya. Fokus pada produk, fasilitas yang diorganisasikan di sekeliling produk sebuah proses berorientasi produk bervolume tinggi tetapi keragaman rendah. Fasilitas produk di sekeliling produk, maka proses ini juga disebut proses kontinu berkelanjutan. Tadi dikasih contoh di bawah ini, produk kaca, lembar kertas ya kan, A4 kertas, A3 folio dari zaman dulu ya mungkin ada perubahan tapi tidak signifikan ya. Bola lampu ya dari dulu-dulu ya ada sih model-model baru. Bir ya, bir. Baut ya dari gelas ya. Gelas dari dulu paling ada gelas kampung, gelas, tapi secara umum itu hampir sama ya. Tidak banyak. Fokus kustomisasi massal adalah produk yang cepat dan murah, memenuhi keinginan pelanggan ya, yang unik dan selalu berubah. Kustomisasi massal memberikan kita keragaman produk yang biasanya disediakan oleh manufaktur bervolume rendah. Fokus pada proses, biaya seperti manufaktur bervolume tinggi, dan standarisasi. Fokus
pada produk ya. Bagaimanapun juga mencapai tahapan kustomisasi massal merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peringkat kemampuan operasional ya, termasuk di itu ya, di kepabeanan gitu ya. Jadi harus mempunyai kemampuan mengetahui dari mana nanti proses namanya custom clearance ya, di pelabuhan, diantar kemana dokumen, berapa lama dokumen itu, setelah step awal, apa step kedua, habis itu apa yang dilakukan, kalau barangnya harus diinspek bandar sama bea cukai, ya apa yang harus dilakukan, di mana orangnya dicari, siapa yang mengerjakan, kan orang bea cukai ribuan orang kan, siapa yang melakukannya gitu, itu kita harus tahu prosesnya. Makanya setiap perusahaan freight forward itu diutamakan, bukan tahu, diharuskan memiliki salah satu ahli kepabeanan yang mengerti ya, dan itu ada sertifikasinya. Membangun proses yang gesit yang memproduksi produk kustomisasi secara cepat dan murah, membutuhkan pemanfaatan sumber daya organisasi serta imajinatif ya. Oke. Kustomisasi massal berarti sebuah sistem di mana produk dibuat sesuai dengan build to order ya, sesuai dengan pesanan. Ini namanya build to order. Ada apa aja sih pokoknya suatu produk yang dibuat dengan sesuai dengan pesanan ya, banyak. Kadang ada kursi, ada namanya untuk buat rumah gitu ya, saya maunya seperti ini gitu. Setelah dipesan baru dibuat ya, jadi nggak produksi massal ya. Build to order berarti memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan ya, bukan sesuai dengan peramalan pasar. Strategi untuk mendapatkan pesanan adalah suatu strategi yang sulit ya. Saya bilang tadi, kalau ada konser salah satu artis umpamanya kelas dunia ya, gimana caranya? Tentu ada di Jakarta, di Surabaya, umpamanya seperti itu. Berbeda ya. Kemudian beberapa tantangan besar untuk mendapatkan pesanan build to order, yaitu desain produknya harus cepat dan imajinatif ya, update ya, menarik ya. Kemudian desain prosesnya harus cepat ya, walaupun dia baru, walaupun dia inovatif, tapi harus cepat, gerak cepat ya. Kami dulu waktu impor, saya bilang untuk ada orang Korea yang mau manggung di Maze itu yang ada di Ancol, ya di Maze itu. Jadi kita harus cepat, karena jangan sampai tanggal ditetapkan, katanya barang-barang belum sampai, ya, seperti pengeras suara dan lain-lain. Manajemen persediaan memerlukan pengendalian, ya, memerlukan pengendalian yang ketat, ya harus ketat. Jadwal yang ketat pada pemesanan dan bahan dari desain hingga pengiriman, ya biasanya jadwal ketat, ada deadline-nya. Pokoknya kemarin ketika kita menyelenggarakan Asian Games gitu kan, kalau ada pembangunan Wisma Atlet, ada deadline-nya, jangan sampai selesainya totalnya Asian Games sudah selesai. Ya. Mitra yang responsif pada rantai pasokan menghasilkan kerjasama yang, dan biasanya yang proyek begini ya risikonya tinggi, tapi kalau berhasil juga keuntungannya gede ya, seperti itu. Fokus yang muncul bersama dengan spesialisasi yang menghasilkan efisiensi. Kunci bagi manajer operasional adalah melangkah menuju spesialisasi. Ya, walaupun spesialisasi sebenarnya nggak terlalu baik saat ini ya. Kalau bisa jangan satu orang ahli di satu bidang aja gitu ya. Kenapa? Dulu ada orang yang ahli dengan pijar, umpamanya pijar itu untuk alat panggil yang ada di tentara kadang-kadang itu. Semenjak ada handphone, dia nggak laku lagi ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu fokus, coba kalau dulu ada keahliannya fokus untuk kamera gitu, fokus untuk buat pencetakan foto, ternyata sekarang orang udah menggunakan handphone, nggak, kamera udah jarang, ada tapi hanya satu dua ya. Jadi kalau dulu senang orang ahli satu bidang, menguasai bidang kecil tapi dalam, lebih bagus sekarang ahli di beberapa bidang walaupun tidak menguasai semua. Pulau Bali dulu terkenal sangat dengan wisatanya. Semua wisata, ketika ada bom Bali,
wisatanya hancur lebur. Masyarakatnya mau nggak mau, karena pariwisatanya hancur, mereka mulai beralih ke itu handicraft yang diekspor. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau bisa jangan hanya satu jenis, satu departemen, tapi berbagai ilmu pengetahuan kita harus tahu. Berfokus pada produk, teknologi, pelanggan, proses, dan bakat yang dibutuhkan untuk sukses pada spesialisasi tersebut. Mengubah proses, ya, mengubah proses. Sebagai contohnya, perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah pembelian standar kualitas, ya, peralatan tata letak, dan pelatihan. Jadi memilih di mana kita akan beroperasi pada kontinu strategi proses. Bentuk strategi. Jadi kadang-kadang kita mengubah strategi, ya. Bukan karena mungkin strategi lama tidak laku, tapi jangan sampai kita tertinggal, ya. Ya. Umpamanya dulu handphone kan tidak ada kamera. Dan ketika dimulai satu brand ada kamera, ya kalau dia bertahan tidak ada kamera ya ketinggalan zaman gitu ya. Belum mobil dulu rata-rata manual, sekarang orang sudah mau menggunakan yang matic di mana tidak begitu capek lagi kan, seperti itu. Kalau orang bertahan sama manual ya mungkin ada jangka waktunya tidak laku lagi, itu yang ke depan ya. Orang yang kerja kantoran ya, sekarang udah banyak kerja working from home. Ternyata working from home manfaatnya ada juga. Satu, tidak perlu lagi membuat macet Jakarta kalau orang working from home. Yang kedua, biaya di jalan juga bisa terkurangi, stres di jalan. Ketika kita menuju kantor, mungkin kita udah bisa beberapa pekerjaan yang bisa kita selesaikan kalau kita stay at home. Selama masih bisa, ya bagus juga working from home. Analisis dan desain proses ya, ada di sini dikatakan saat menganalisis dan merancang proses untuk mengubah bahan baku menjadi barang dan jasa, terdapat pertanyaan ya. Apakah prosesnya dirancang untuk mencapai keunggulan bersaing dari segi diferensiasi tampil beda, respon cepat atau biaya rendah? Apakah prosesnya menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai ya? Jadi setiap langkah, setiap pekerjaan itu harus menambah nilai terhadap barang gitu ya. Maksudnya jangan kita mengerjakan sesuatu yang keren doang tapi sia-sia ya, sia-sia. Ketiga, apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan sebagaimana dilihat oleh pelanggan? Memaksimalkan nilai pelanggan. Apakah prosesnya akan mendatangkan banyak pesanan? Jadi tetap kita melihat jangka panjangnya. Oke, sejumlah perangkat dapat membantu memahami kompleksitas dari desain proses ya. Sini ada disebut perangkat tersebut yaitu diagram alir, merupakan suatu skema atau gambaran dari perpindahan bahan ya, yang tadi saya bilang kalau di logistik itu mulai dari marketing biasanya. Marketing di-upload satu customer dapat kasih harga sama marketing. Habis itu proses ekspornya atau impornya dikasih kepada operasional ya. Nah, ketika itu tahap keduanya. Dari operasional kan banyak itu, ada yang ngambil kontainer, ada yang memuat barang ke dalam kontainer, ada yang membuat dokumen PEB, ada juga yang mengajukan uang ke accounting untuk membayar DOV. Nah, itu proses berikutnya ya. Udah ada skemanya itu ya. Sampai nanti udah selesai, dokumen sudah selesai, barang sudah, kapal sudah berangkat, apalagi sudah nyampe di dalam kepada konsaini. Nah, semua prosesnya tentu ada juga pembayaran, tagihan. Nah, itu sampai ada pajak juga ya, buat faktur pajak, laporan pajaknya bagaimana ke kantor pajak, sampai tagihan kepada konsumen, udah dibayar belum barangnya gitu. Jangan sampai proses bagus tapi pembayarannya tidak bagus ya. Karena nanti kita rugi. Pemetaan fungsi waktu. Diagram alir dengan tambahan waktu ya. Berapa lama itu waktunya? Tadi marketing berapa lama untuk mendapatkan customer?
Berapa lama membuat barang ke dalam kontainer? Berapa lama custom buat PEB sama prosesnya selesai? Berapa lama nanti saya dari pabrik untuk mengirimkan barang ke pelabuhan? Berapa lama nanti di pelabuhan muat ke kapal? Berapa lama dari kapal di origin sampai ke tujuan? Berapa lama proses bea cukai di tujuan? Berapa lama nanti delivery sampai ke pengusaha ini? Seperti itu. Ada pemetaan fungsi waktu, atau dikatakan juga kadang-kadang berapa lama sih prosesnya, ada transit time-nya, ada lead time-nya, dan lain-lain. Pemetaan aliran nilai, sebuah proses membantu manajer memahami bagaimana menambahkan nilai pada aliran bahannya. Ada nilai, kan kadang-kadang ada orang utamanya mengirimkan barang untuk bahan baku. Bahan baku dikirimkan dari supplier masuk ke gudang di pabrik, ya, masuk ke gudang di pabrik, dari pabrik dibongkar di pabrik, dimuat lagi nanti masuk ke bagian produksi mesin-mesin, ya. Nah, sebenarnya ada sih nilai tambah nggak sih? Kenapa harus dikirim ke gudang? Nah, mungkin bisa diatasi dengan cara mengirimkan barang itu nggak usah ke gudang lagi, proses langsung ke bagian produksi, ya. Jadi nggak usah 2 kali kerja. Nah, yang tadi 2 kali kerja nggak ada, tambah nilainya nggak ada. Nggak ada value added-nya di dalam jasa atau produk, nggak ada. Jadi buat apa dikerjakan gitu ya. Umpamanya Anda mau ke Bandung, kan bisa lewat tol Cipularang, bisa lewat Puncak kan. Nah, kenapa kita harus lewat Puncak itu kalau nggak ada value added meeting di Bandung? Padahal lewat Puncak mungkin jalannya macet dan lain-lain lewat Bandung. Jadi tidak ada value added maksudnya. Kemudian diagram proses, ya, menggunakan simbol waktu, ya, untuk mendapatkan cara yang objektif, terstruktur, menganalisis, mencatat, ya, aktivitas. Kadang-kadang ada simbol kan, simbolnya contohnya apa itu? Kalau kita di jalanan itu ada lampu merah, simbol itu kan, kita berhenti, kuning, siap-siap jalan, hijau jalan, itu kan simbol-simbol aja kan. Terus kalau kita lewat tol, kadang-kadang ada simbol nanjak, ya, simbol depan ada mungkin jembatan dan lain, jalan mungkin berkelok-kelok gitu. Di depan ada pom bensin seperti itu. Itu hanya menggunakan simbol, tidak perlu dicatat, ditulis. Kemudian perencanaan pelayanan, produk dengan tingkat pelayanan tinggi, ya. Teknik pemrosesan kelima, ya, yang disebut dengan service blueprinting. Oke. Diagram alir merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan seluruh proses, ya. Diagram alir yang tadi, mulai dari start, proses sampai kepada close. Ya. Pemetaan fungsi waktu menambahkan ketepatan faktor waktu untuk analisis. Nah, ada waktunya berapa hari gitu. Oh, mengirim barang kontainer ke Bandung kosongan itu 1 hari, ya. Nanti muat beberapa jam, kembali ke Jakarta 1 hari lagi, 2 hari selesai. Jangan sampai 5 hari gitu ya. Kadang-kadang kita kirim kontainer kosong ke pabrik, ternyata barangnya belum selesai, ya. Jadi nggak bisa dimuat, tunggu, atau barangnya kadang-kadang di-reject. Akhirnya menginap, truknya sama kontainernya menginap di pabrik. Biasanya kalau ada menginap itu ada biaya tambahan, namanya 50%. Ya. Kemudian pemetaan aliran nilai, lingkup di luar organisasi langsung sehingga pelanggan pemasok. Diagram proses dirancang untuk menyediakan pandangan proses secara lebih terperinci dengan menambahkan beberapa hal. Waktu, value added, penundaan, jarak, penyimpanan, dan lainnya. Oke, ini sudah selesai materi kita yang ke-14. Kalau ada yang mau bertanya, bisa dikirim email ke saya atau di WA, ya, agar nanti bisa saya jawab. Ya. Jadi ini pertemuan kita yang terakhir, nanti akan ada UAS, hanya 5 soal essay test. Karena kebanyakan pendapat pribadi, jadi dan open book,
jadi nggak ada masalah. Baik, mungkin selama pertemuan 14 kali, bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari tindakan, dari ucapan saya dengan ini sebagai manusia yang penuh keterbatasan, mohon maaf, ya, mohon dimaafkan kalau ada salah-salah dari saya. Saya berharap teman-teman semua semangat, ya, sekali lagi semangat. Kadang-kadang kita terenyuh mendengarkan ada anak tukang becak, ada orang yang lagi kerja, dia lagi kerja tapi kuliah. Tapi kuliahnya bukan sekadar lulus bisa dapat cum laude. Padahal mereka sudah bekerja, mereka juga belajar, mereka banyak mungkin kekurangan secara ekonomi, tapi bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Harapan saya, teman-teman juga bisa fokus, bisa memberikan waktu, mengulang kuliah. Tidak ada jalan lain kecuali membaca ulang materi yang kita kasih. Tidak ada jalan lain. Jangan berharap ajar langsung otomatis sampai di otak kita kalau kita nggak pelajari. Oke, saya harapkan teman-teman semangat. Saya tidak bilang goodbye, tapi saya akan bilang see you later. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi.